Shalom untuk kita semua, selamat sore atau selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah diberikan kepada kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Kami berjumlah 5 anggota. Yang pertama ada Bekrian 3K dengan NPM 098, ada Agustinus Wairota dengan NPM 0558, dan ada saya sendiri dengan NPM 049, ada Lucia Tarsha Lili dengan NPM 061, dan yang terakhir ada Rista Vivlia Daud dengan NPM 051. Di sini kami akan membahas 5 pokok materi. Yang pertama ada pengertian kesatuan nasional, dan yang kedua ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia, dan yang ketiga sifat-sifat ketahanan nasional, yang keempat asas-asas ketahanan nasional, dan yang terakhir ada filsafat ketahanan. Dari kelima materi ini, yang pertama saya akan mempersilakan anggota saya yang bernama Agustinus Patiwerota untuk membacakan pengertian kesatuan nasional. Waktu dan kesempatan saya persilakan dari sekarang. Pengertian kesatuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membayangkan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih penjelasan dari saudara tentang pengertian kesatuan nasional. Dan materi berikutnya saya akan persilakan sama Barista tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keragaman di. Baik, yang berikut prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Yang berikut, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang berikut, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi melalui semangat persatuan Indonesia. Kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya dari Barista. Berikutnya saya akan persilakan sama
Bekri untuk menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Waktunya dimulai dari Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu mungkin tadi ada kesalahan dari Mbak Bekri. Untuk waktunya bisa saya persilakan kembali untuk membaca ulang materinya. Waktu saya persilakan dari sekarang. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, sifat-sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggal di dalam ketahanan nasional itu adalah tepat. Karena sifat integratif atau kemenanggulangan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Berikutnya, sifat mawas. Kedalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas kedalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang konkret. Selanjutnya, bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Yang berikut, yang ketiga, sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu sifat berubah. Sifat berubah menurut waktu konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam penyederhanaan, konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu
sifat atau ciri yang cukup kenyal dan dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Untuk itu saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih penjelasannya dari Mbak Bepri. Untuk materi selanjutnya, saya akan persilakan sama Mbak Lucia Tarsalili untuk memaparkan materi tentang asas-asas ketahanan nasional. Waktu dan kesempatannya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas ketahanan nasional. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan, persatuan, dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Akses mawas ke dalam dan keluar sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. 4. Akses kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan materi selanjutnya oleh Pak Moderator. Berikutnya saya akan membacakan tentang filsafat ketahanan. Filsafat ketahanan. Yang pertama, nasional filsafat ketahanan adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi alinea pertama bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Alinea kedua, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia itu ke dalam gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maknanya adanya masa depan yang harus diraih dan dicita-citakan. Yang berikut C, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Terima kasih. Mungkin materi kami sampai di situ dan kami akan menyimpulkan untuk materi kami ini
ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencari tujuan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara, dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional, dan merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang terakhir ada asas kekeluargaan. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah dalam penyampaian atau pemaparan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 11 akan menutup presentasi ini. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.